Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak tahu mau ngapain karena hari libur, tidak ada agenda. Jadi kita akan coba merojaah kitab Kawakibud Duriyah Ilmu Nahwu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Ahmad bin Abdul Barri, dimana kitab ini mungkin kitab ilmu lanjutan dari Jurumiyah dan lain-lainnya. Ini Mutammimah ya, yang Mutammimah al-Jurumiyah, dari ini syarah dari Mutammimah al-Jurumiyah. Baik, kita mulai dari yang pertama. Itu kalau kita belajar bahasa Arab biasanya akan dimulai dengan kalam. Apa itu kalam? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lamzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqallu ma yata'allafu timbangan ta'allafa yata'allafu setimbangan dengan tafa'ala yatafa'alu mazid 2. Itu wa aqallu paling sedikit kalam itu ma yata'allafu min ismaini nahu zaidun qa'imun au min fi'lin wa ismin nahu qama zaidun. Jadi apa itu kalam? Kalam itu adalah lafaz murakkab mufid wadu'. Lafaz itu apa? Lafaz itu adalah sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi lafaz itu adalah suara yang terkandung di dalamnya huruf-huruf hijaiyah, sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Jadi setiap ucapan yang di dalamnya ada, setiap suara yang di dalamnya ada huruf-huruf hijaiyah, maka itu disebut sebagai lafaz. Nah, apakah bisa dia disebut dengan kalam? Tidak, karena kalam itu punya persyaratan, yaitu lafaz murakkab mufid wadu'. Jadi kalau hanya lafaz, dia belum tentu kalam. Kita masuk ke persyaratan kedua, al-murakkab. Apa itu murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksar wa aksar atau aksar. Jadi murakkab itu kalimat yang kalimat, kita masuk ke yang tadi, ucapan yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Nah, itu dia yang disebut dengan murakkab. Jadi nggak bisa cuma satu kalimat, nggak bisa cuma zaidun atau qama, nggak bisa, tapi harus disertai dengan kalimat tambahan atau ditambah dengan kalimat setelahnya atau sebelumnya. Yang persyaratan ketiga itu al-mufid. Apa mufid? Mufid itu ma'afada faidatan yahsunu suqutu 'alal mutakallimi 'alaiha. Jadi mufid itu adalah kalimat yang bisa memberikan pemahaman kepada yang mendengar, sehingga yang mendengar itu dengan sekali berkata aja seorang pembicara bisa membuat diam orang yang mendengar gitu. Nah, persyaratan terakhir apa? Bil wad'i. Bil wad'i. Apa itu bil wad'i? Itu punya dua penjelasan. Ulama nahwu punya dua penjelasan. Yang pertama bil qasdi, dengan sengaja. Yang kedua bil lughatil arabiyyah. Jadi dia harus qasad, disengaja, dan dengan bahasa Arab. Jadi kalau tidak bahasa Arab, dia tidak disebut tidak berupa mufid. Dan jika tidak disengaja, misalnya orang yang lindur tiba-tiba mengucap bahasa Arab gitu kan, maka ucapan dia selama tidur itu tidak disebut sebagai kalam. Mungkin itu dari bab pertama, yaitu tentang kalam, penjelasan kalam. Baru tadi saya sempat berbicara bahwasanya wa qallu ma yata'allafu min ismaini nahwu zaidun qa'imun aw min fi'lin wa ismin nahu qama zaidun. Jadi paling sedikit kalam itu adalah tersusun daripada dua isim. Isim itu kalau di
Indonesia itu nominah. Jadi dua nominah, yaitu Zaidun qaimun. Zaidun dan qaimun. Zaidun itu apa? Si Zaid. Qaimun adalah orang yang berdiri. Nah, dua nominah dijadi paling sedikit kalam itu adalah dua nominah, atau min fi'lin wa ismin, dari dua fi'il dari susunan fi'il dan isim. Nah, fi'il itu apa? Fi'il itu kata kerja, isim itu nominah. Contohnya apa? Nahu qoma Zaidun. Jadi koma di situ adalah fi'il, Zaidun di situ adalah isim. Nah, koma itu kata kerja yang artinya berdiri. Zaidun itu nominah, orang yang memperbuat pekerjaan berdiri itu. Kita lanjut, karena kita sudah mempelajari tentang kalam, kita harus tahu susunan kalam itu apa aja. Panjang di sini. Dan dijelaskan juga wal kalimatu qaulun mufradun. Jadi dalam kalam itu ada kalimah. Nah, kalimah itu apa? Qaulun mufradun. Perkataan yang mufrad, sendiri. Jadi satu perkataan itu aja bisa jadi sebuah kalimah. Kalimah tunggal, ucapan tunggal. Contohnya kayak si Zaid, Bakrun, rajulun. Nah, itu bisa disebut sebagai kalimah. Wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimah itu terbagi menjadi tiga jenis: isim, fi'il, dan huruf. Jadi nggak hanya terpatok kepada isim saja, tapi juga mencakup fi'il dan huruf. Nah, huruf itu apa? Kata penghubung ya. Nah, persyaratan hurufnya apa? Ja'ali makna. Jadi hurufnya itu harus mendatangkan sebuah arti atau maksud. Mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu isim, apa pertanda isim, apa itu fi'il, apa pertanda fi'il, apa itu huruf yang dimaksud di sini. Nah, kemudian kita akan sambung di pertemuan selanjutnya tentang babul i'rab wal bina, yaitu bab tentang menjelaskan i'rab dan bina. Sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.